Saya lebih dulu ingin melengkapi apa yang tadi diceritakan, justru dari sisi yang mungkin bukan padi ya, padi tadi nanti akan ingin melengkapi hanya untuk melengkapi ya, jadi untuk membeberkan betapa tadi kan disebut tentang sawit, tentang kelapa dan segala macam ya. Saya ingin melengkapi dengan fakta lain. Pertama begini, sebenarnya saya sampai hari ini kalau kita tanya dokter ya, dokter di mana saja di Indonesia ini, mereka selalu bilang bahwa santan itu bikin kolesterol ya. Pasti kalau kita tanya dokter, dia selalu mengatakan bahwa santan, minyak kelapa ya, santan terutama itu sumber dari kolesterol ya. Nah, dan sampai hari ini yang nama citra minyak kelapa itu di dunia kesehatan tetap di bawah, jadi dianggap berbahaya kan gitu. Itu adalah hasil kampanye ya, kampanye dari petani kedelai Amerika tahun 84. Jadi dulu ada kampanye besar-besaran dari petani kedelai Amerika, karena mereka bikin minyak kedelai, mereka nggak bisa bikin minyak kelapa, sana nggak ada kelapa, sana nggak ada sawit, nggak ada kelapa, nggak ada ini, mereka bikin minyak kedelai. Nah, untuk menunjang minyak kedelai dan minyak jagung masuk ke negara-negara tropis, mereka bikin kampanye tentang bahaya dari minyak dari negara tropis. Dalam hal ini terutama kelapa yang jadi kambing hitam. Sampai hari ini kalau kita tanya dokter, salah satu sebab dari penyakit jantung itu santan. Padahal itu fitnah besar. Itu fitnah dan sudah diakui oleh lembaga kesehatan Amerika tidak benar. Lembaga kesehatan negara resmi Amerika sudah menyatakan minyak kelapa itu minyak kehidupan. Tapi sampai hari ini di otak kita masih menghubungkan jantung dengan santan. Nah, ini fakta Pak ya, fakta. Kedua, kalau soal bukti ilmiahnya banyak, nanti kita bisa melihat. Memang ini kontradiksi di masyarakat kita. Satu sisi dikatakan santan itu menyebabkan kolesterol, sisi lain sekarang juga di mana-mana orang menjual obat dalam bentuk VCO, virgin coconut oil, diakui sebagai obat. Padahal itu ya itu minyak kelapa sebenarnya. Makanya inilah yang terjadi fakta di masyarakat kita. Kedua, kita sudah terlanjur menjadi manusia instan tadi, yang hidup di akuarium tadi ya, ingin cari gampangnya. Kita setiap hari pokoknya yang namanya ini kita cari murah, minyak goreng murah, kayaknya minyak goreng sawit kan. Minyak goreng yang kita pakai goreng sehari-hari, minyak sawit itu sesungguhnya adalah diambil dari sabutnya sawit. Jadi sawit itu isinya ada yang namanya kernel di dalam itu yang putih ya. Kemudian ada cangkang, ada sabut. Nah, yang kuning itu adalah dari sabut, bukan dari kernel. Kernel itu tidak diumumkan. Industri sawit tidak pernah mengumumkan berapa produksi kernelnya. Yang diumumkan hanya produksi GPO. GPO itu adalah minyak yang diambil dari sabut ya, dari sepete sawit ya. Ya, dari sabutnya sawit ketika diperas itu warnanya coklat, kemudian dia makanya kita lihat di botol minyak goreng dikatakan penyaringan 3 kali ya, gitu ya. Kenapa disaring? Karena ketika diproses masih kotor ya kan gitu. Nah begitu juga minyak kelapa yang banyak beredar. Memang begini kalau minyak kelapa ya, minyak kelapa tradisional masyarakat kita itu dicitrakan jelek ya karena tengi kan gitu ya, karena tengi. Memang karena itu sampai sekarang kalau saya ketemu teman-teman, wah dulu memang saya pakai minyak kelapa, sekarang nggak pakai lagi karena tengi kan gitu ya. Sebenarnya tengi itu hanya masalah teknologi pengolahan, karena dia pakai alat yang mengandung baja, mengandung Fe, kemudian kadar airnya masih tinggi, terjadi oksidasi, maka tengi. Saya bisa mengatakan begitu karena saya sudah bisa bikin minyak kelapa tidak pernah tengi bertahun-tahun ya. Dan tidak tinggi dan sudah, dan minyak yang saya bikin ini tidak dengan proses, jadi ini sudah dan dipakai di rumah. Saya tidak pakai beli betadine, anak saya kalau jatuh cukup pakai minyak tadi. Jadi betul-betul minyak kelapa itu terbukti minyak kehidupan ya. Ada teman KC, aktivis KC dari Lumajang, kalau sakit herpes, obatnya minyak kelapa dari saya. Saya bikin, bisa diminum. Kami sudah bikin dan sudah bisa buktikan. Nah, tetapi menyambung tentang kelapa tadi. Jadi terjadi memang ada ini dalam hal makronya Pak ya.
dalam hal makronya ada satu kondisi yang menyebabkan yang namanya kelapa ini menjadi terdolimi, ya, terdolimi kalau dikatakan ini terdolimi ya. Satu sisi kalau orang sekarang daripada ini kalau ada kesempatan dia nanam sawit, kelapanya ditebang, nanam sawit kan gitu ya, dan sebagainya. Tapi juga kita jangan putus asa karena sebenarnya masyarakat kita yang jauh dari sawit di pulau-pulau itu, yang namanya nanam kelapa itu sudah menjadi naluri. Jadi orang-orang di pulau-pulau yang dia kena musim barat yang nggak bisa melaut, ketika 4 bulan libur nggak melaut, saya tanya apa yang dilakukan? Yang dilakukan nanam kelapa. Karena itu yang namanya jumlah pohon kelapa tidak berkurang, jauh tidak berkurang, jauh lebih banyak dari yang muncul di statistik, jauh lebih banyak, terus menerus tumbuh. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai hari ini teknologi maksimal yang berkembang di masyarakat itu tidak jauh dari teknologi yang dikembangkan zaman VOC. Paling jauh masyarakat kita di pulau-pulau hanya bikin kopra. Hanya bikin kopra, sampai hari ini kan bikin kopra paling. Kopra itu komoditi, salah satu komoditi yang menyebabkan Indonesia dijajah Belanda. Belanda dulu itu jajah Indonesia itu karena sini ada kopra, di sini ada cengkeh, ada rempah-rempah kan gitu ya. Salah satunya kopra. Sampai hari ini kopra itu hanya bikin beberapa tauke kaya raya di mana-mana. Dia punya kapal, saya sudah kenal dan saya dari dalam 10 tahun terakhir yang namanya harga kopra itu kisarannya antara 3.000 sampai 8.000. Kalau nggak 8.000 nanti turun lagi 3.000. Itu dalam 10 tahun tidak pernah naik lebih dari itu. Ya, nah nilai kelapa kalau hanya dibikin kopra itu rendah sekali. Sekarang kalau kita di pasar sini kita beli kelapa, satu butir itu harganya mungkin 3.000, 4.000. Saudara sekalian, di kebun nggak usah jauh-jauh sampai di pulau di Irian atau di mana. Di kebun di Banten sini, harga kelapa di kebun tidak lebih tinggi dari 500. Yang di sini dijual 4.000 itu, di sana hanya 500. Pertanyaannya dari 500 ke 4.000 ini siapa yang menikmati? Nah itulah yang menyebabkan ya, kondisi yang menyebabkan tidak ada energi untuk merevitalisasi kelapa di masyarakat. Tidak ada dorongan untuk melakukan itu karena juga tidak ada upaya-upaya untuk mendukung supaya kelapa ini punya nilai tambah yang tinggi. Juga fakta yang lain di Indonesia, dalam data yang saya punya, paling banyak kelapa itu menghasilkan tidak lebih dari 20 jenis produk. Tapi di Filipina sudah ada hampir 100 jenis produk yang lahir dari kelapa. Ya. Mulai dari dari minyaknya, kemudian dari sabutnya, dari tempurungnya, dari air kelapanya. Bahkan air kelapa itu di Jepang sudah bisa dibikin menjadi layar LCD. Di Indonesia air kelapa dibuang-buang kan gitu ya. Di sana sudah menjadi layar LCD. Makanya ini sing geblek ini sopo saya nggak paham ya. Nggak paham ini. Nah, saya tapi bukan berarti ini saya kebetulan juga dalam sekian tahun ini menekuni juga perkelapaan. Jadi saya melihat bahwa ternyata memang ada persoalan besar di masyarakat kita ini. Saya nggak tahu di mana. Apakah tidak ada orang Indonesia yang pintar bikin teknologi? Ada, banyak. Tapi heran saya, mereka hanya asik bikin alat dan kemudian dijual, kemudian harganya di markup. Jadi urusannya kemudian alat yang harganya 60 juta dibeli oleh negara menjadi 120 juta, yang 60 juta dibagi-bagi antara siapa gitu. Realnya alatnya hanya 60 juta. Kadang-kadang 60 juta menjadi 200 juta. Jadi urusannya bukan lagi bukan lagi bagaimana caranya memberdayakan kelapa, tidak. Urusannya bagaimana menjual alat. Akhirnya alat disebarkan di mana-mana oleh Departemen Perkebunan ya. Dengan perindustrian ya, disebarkan di mana-mana, alat pengolahan kelapa di mana-mana. Tidak untuk apa-apa, nganggur, alat itu nganggur. Anggaran negara saya nggak tahu berapa miliar, berapa triliun dibagi-bagi, seolah-olah di sini pemerintah peduli kepada itu, tapi nggak ada gunanya. Alat itu nganggur, yang panen siapa? Yang panen yang bikin alat dan pejabat yang memutuskan, yang panen itu. Petaninya tidak panen apa-apa kan itu. Maka sampai hari ini seperti dikatakan tadi, kelapa termasuk tanaman yang didolimi. Saya terus terang langsung ketika disebut kelapa, saya merasa loh, yang pejuang utama kelapa itu saya, bukan beliau sebenarnya. Karena saya
kebetulan sudah sekian tahun ini memang mendesain beberapa industri kelapa terpadu yang kaitannya dengan kelapa. Saya minggu ini diminta ke Sorong oleh seorang pemuda di sana, diminta untuk bagaimana konsepnya kelapa kan gitu ya. Kemudian kemarin dari Sultan Palembang juga minta dibikinkan satu konsep tentang itu. Jadi tapi ya itu persoalannya. Sekali lagi persoalannya adalah bahwa sampai hari ini kelapa ini dimarginalkan betul, termasuk di otak masyarakat sendiri dimarginalkan gitu. Kita sendiri sekarang ini menganggap ya kita mau beli kelapa mahal, tetapi kita tidak mau peduli kepada kondisi petani kelapa yang tadi itu yang diceritakan tadi itu. Maka itulah yang terjadi, maka kelapa menjadi termasuk, dan akhirnya juga bukan hanya kelapa tetapi dunia pertanian, perkebunan kita itu dalam kondisi marginal. Maka antara lain digambarkan tadi, kenapa kalau ada orang nanam kakao tidak muncul di sana upaya untuk pemuliaan atau pembenihan atau dan segala macamnya. Itu persoalan-persoalan, banyak persoalan yang menyangkut ternak juga seperti itu, banyak sekali persoalannya. Nah, saya sekali lagi hanya melengkapi ini dulu. Kalau nanti soal strategi nanti barangkali yang terakhir ya Pak. Kita sekarang ini bongkar dulu kondisi-kondisi itu barangkali gitu ya. Terima kasih Cak Dil. Tapi ini terpaut. Kalau dikatakan Nusantara simbolnya cuma dua. Merah putih. Merah putih itu bersumber dari padi tadi sebagai simbolisasi. Kalau merah itu gula kelapa. Dan itu mulai zaman Nusantara dulu kelapa itu punya fungsi multi kompleks dan integral. Nah untuk itu ada sindiran-sindiran yang menyangkut masalah pelese. Sebelah saya ini saya simbolnya Prabu, pengambil suatu kebijakan, karena beliau juga bekerja di pemerintahan. Tapi beliau sudah out of the box untuk bisa bareng-bareng membangun masyarakat. Kami persilakan Pak Jo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya tadi mau mulai nyambung taktil, nyambung Kang Jalu. Sebenarnya memang kehidupan kita, pangan kita itu ditentukan oleh mungkin beberapa stasiun TV saja itu. Kalau nggak stasiun TV ya 1-2 orang lah kira-kira gitu. Kita itu kalau yang namanya makan dari dulu itu sudah biasa makan yang macam-macam. Sehat sebenarnya, dari artian gizi kita cukup. Cuma tahun 50-an ada kesepakatan nasional, saya katakan kesepakatan saja kalau tidak bicara kebijakan gitu ya, yang namanya kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang 5 sempurna itu dari susu sapi. Jadi kalau belum minum susu sapi belum sempurna katanya. Padahal yang namanya susu sapi di Indonesia sampai sekarang itu hanya ada di Pengalengan, di Batu Malang, sama di Boyolali. Kita diminta minum susu sapi. Di luar susu sapi sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis makanan kita yang kita bisa makan, yang kualitasnya ya mirip lah sama susu sapi. Pertanyaannya lalu kenapa sih kita minum susu sapi? Ide itu sebenarnya seperti yang dikatakan Cak Dil tadi, itu adalah hasil, sebenarnya bukan ide nasional itu ide yang nyontek dari luar sana lah. Saya nggak sebutkan negaranya, tapi tahun 50-an kalau kita masih saya kebetulan juga baru mau lahir waktu itu ya. Jadi kalau tahun 50-an, 60-an kita cari susu segar, susu sapi, susu bubuk, pasti mereknya jabat tangan. Jabat tangan itu bantuan dari USAID sebenarnya. Susu sapi itu adalah hasil negosiasi dari, bukan negosiasi, hasil tekanan dari pengusaha-pengusaha ternak di Amerika sebenarnya supaya masuk di dalam perhitungan gizinya yang orang Amerika. Nah itu yang sehingga kita seolah-olah dipaksa untuk ikut-ikutan makan yang menurut mereka lebih baik. Jadi kalau saya katakan sekarang pun yang dikatakan makan yang lebih baik juga diatur seperti itu.
kita sudah dari dulu, kalau saya makan itu selalu apa yang ada, kalau nenek saya bilang gini, apa yang ada di situ kamu makan. Jadi kebetulan juga makanan ini tumbuhnya juga bersamaan dengan kebutuhan itu biasanya. Di Jawa Timur dulu kalau waktu musim kemarau agak susah air, yang di daerah-daerah selatan misalnya, yang tumbuh di sana pasti semangka. Sumber air juga itu sebenarnya. Jadi badan kita nggak akan kekurangan makanan sebenarnya. Cuman tadi itu di akuarium seolah-olah kita kurang makan gitu kan, kita kurang macam-macam. Nah, kita selalu mengatakan, saya selalu mengatakan kalau di kementerian, makanan nggak usah jauh-jauh deh. Apa yang ada di sekitar kita pasti sehat, apapun itu. Kita tidak hanya tidak hanya kelapa tadi yang ditolimi. Sekarang ini tembakau juga ditolimi. Karena di dalam tembakau banyak sekali zat-zat kimia katanya yang dibutuhkan oleh farmasi sebenarnya. Kalau ada tembakau, farmasinya nggak laku kan itu, kira-kira kasarnya. Sehingga tembakau sebenarnya bukan rokok yang diharamkan. Kalau bisa tembakonya yang dikontrol. Tapi untuk kesana kan kita harus mulai melarang tembakonya dulu. Mulai melarang rokoknya lah. Nah kalau saya nggak ngerokok kan kasihan orang Malang. Kalau saya kan kebetulan saya dari Malang gitu kan. Kasihan dan Malang karena pabrik rokok semua banyak di sana gitu. Meskipun yang punya juga bukan orang kita. Oke, itu yang makanan kita. Jadi kita memang banyak yang aturan yang memang tidak bisa menjangkau yang seperti katakan oleh Kang Jalu tadi. Banyak, tidak hanya aturan-aturan makro, lebih kecil lagi yang mikro pun kita nggak terjangkau. Kemarin kita diskusi yang namanya koperasi itu binatang yang tidak ketahuan jenis kelaminnya di dalam undang-undang, karena nggak ada katanya di dalam undang-undang. Jadi kalau kita bicara koperasi, kita berpihak kepada koperasi misalnya, itu hanya sekedar ya supaya senang aja lah, kira-kira gitulah, supaya senang, karena jenis kelaminnya nggak ketahuan di dalam undang-undang, nggak ada lah. Jadi kalau kita bicara koperasi itu masuk di dalam ranah legal formal, di dalam kenegaraan kita nggak ada sebenarnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan rakyat masih ada lah, sehingga kita masih punya suara kan gitu ya. Meskipun cuma 5 tahun sekali dibutuhkan suaranya, paling nggak kita masih punya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya keluar dari sini, saya ingin kembali kalau tadi menurut Kang Jalu, Cak Dil, pertanian memang dulu berbeda dengan sekarang. Dulu kita masih melihat bahwa pertanian ini tidak bisa lepas dari yang di atas sana. Kalau saya perhatikan pertanian yang zaman dulu, itu selalu paling tidak yang dari fisik misalnya, kalau mau nanam kita juga minta perlindungan supaya tanaman kita dilindungi. Kalau habis panen selalu kita syukuran. Tadi syukuran kita jadi kita syukuran. Tahun 60-an kita diperkenalkan memang, mungkin tidak hanya 60-an sebenarnya sudah mulai ketika kultur steril tadi dibangun. Kita diperkenalkan kalau nanam kamu benihnya bagus, pupuknya bagus, pestisidanya bagus, hasilnya ada. Padahal sampai sekarang tidak ada yang berani jamin kalau pupuknya bagus, benihnya bagus, pestisidanya bagus, pasti ada hasilnya. Tidak ada yang berani menjamin itu. Cuma kita dikasih dikasih angan-angan gitu, kalau benihnya bagus, pupuknya bagus, pestisidanya bagus, pasti berhasil. Nah, kita sebenarnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain mengubah itu, mengubah cara-cara yang katanya Cak Dil, kalau saya boleh meneruskan bulan lalu Cak Dil, yang katanya Cak Dil eksploitatif, saya menyebutnya industrialis, mekanis dan eksploitatif, menjadi pertanian yang lebih humanis gitu. Pertanian yang humanis itu artinya pertanian yang sesuai dengan kita sebagai kodratnya manusia saja gitu kan. Artinya manusia itu tugasnya katanya, kalau kita teruskan di Ma'ian bulan lalu, tugas kita adalah melayani. Kalau Cak Dil di pertanian menyampaikan kemarin itu, bulan lalu itu, adalah melayani bertemunya antara benih dengan media hidupnya dan memelihara kehidupan itu. Itu pertanian. Jadi ada media hidup yang harus disiapkan atau dirawat keberadaannya, dan ada benih yang dipertemukan di dalamnya.
Dengan begitu sebenarnya itu yang dilakukan oleh, mungkin yang diceritakan oleh Kang Jalu tadi di mana-mana, sebenarnya adalah upaya kita, upaya mereka sebenarnya merawat yang media hidup tadi. Bedanya tanaman sama ternak adalah kalau tanaman benihnya kita taruh di dalam media yang tidak ada makanannya, dia akan mati karena nggak punya kaki tanaman ini. Makanannya biasanya lewat akar. Kalau ayam baru netes, baru menetas, kita taruh di satu tempat yang nggak ada makanannya, dia masih bisa lari-lari nyari makanan. Seperti kita kalau lahir terus nggak ada makanan di tempat kita juga untungnya lebih pintar dari ayam lah. Kita punya kaki, bisa lari, punya akal untuk bisa mencari makan. Nah, kita yang melayani kehidupannya tanaman agak berbeda. Semuanya kita rawat tadi, mulai dari medianya, supaya semua media yang bisa menghidupkan tanaman ini benar-benar hidup. Sehingga yang dikatakan Kang Jalu tadi nggak perlu pupuk, nggak perlu pestisida gitu, itu bisa terjadi karena mereka hidup dengan sendirinya sebenarnya. Ketika kita melayani kehidupan itu, maka dia akan hidup dan hasilnya juga dari tanaman itu sendiri. Nah, dengan begitulah saya kira pertanian menjadi bisa bersaing. Sekarang ini, pada saat sekarang ini, kalau kita bicara beras saja, sebenarnya beras kita nggak kompetitif. Takut kita, makanya ada kelompok-kelompok yang senang kalau import gitu sekarang. Karena memang di luar lebih murah sekarang. Kita terlalu banyak input yang kita masukkan di dalam tanaman kita, baik itu pupuk, pestisida, benih yang kebetulan katanya Cak Dil tadi, pupuk itu juga BUMN. Jadi BUMN yang akan mengambil untungnya. Benih kebanyakan dari luar, bukan petani yang diuntungkan. Lalu pestisida apalagi nggak punya kita pabrik pestisida. Jadi tiga-tiganya ini diambil orang lain semuanya, sehingga hasil beras kita menjadi mahal. Kita nggak berani bersaing dengan sekarang ini, nggak berani lah dengan internasional ya, dengan Thailand. Kalau harganya mungkin terpaut hampir 30% di atas kita, tinggi. Makanya lebih suka impor kita, karena lebih murah impor kita. Nah, itu yang harus diubah tadi itu saya katakan, mulai kita mengubah pandangan kita terhadap pertanian dengan yang saya katakan tadi, mempertemukan tadi benih dengan media hidupnya dan memelihara kehidupan itu. Nah, di dalam media hidup ini banyak sekali yang bisa dipelihara. Tadi Kang Jalu lupa menceritakan bahwa di tanah itu ada cacing, ada biota tanah yang hidup kecil-kecil itu mungkin ribuan itu yang ada di sana, yang bisa menghidupi si tanaman itu sendiri. Kalau katanya Cak Nun nggak ada gitu kan, sekarang nggak ada lah hak kita, kewenangan kita untuk membunuh cacing. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pestisida nggak ada sebenarnya kita. Harusnya sebagai manusia ya, makanya saya katakan tadi pertanian yang humanis gitu ya, yang menjadi manusia ya manusia lah. Nggak usah jadi pembunuh gitu maksud saya kan. Manusia itu tugasnya tidak untuk membunuh, tapi untuk melayani semua kehidupan yang ada. Tidak hanya kehidupan manusia saja, tapi juga kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Itu yang sekarang kita upayakan diubah saya kira dengan bersama-sama. Agak susah, saya kira Cak Dil juga sudah merasakan susahnya, tidak hanya dari sisi teknis, dari sisi sosial yang biasanya orang dengan dengan budaya instan ini, kalau mau menghilangkan kalau bisa gitu nanam sekarang besok sudah keluar deh. Bahkan mungkin kalau nanam padi sekarang besok sudah bisa panen gitu. Kalau katanya Cak Dil lebih maju lagi orang sekarang. Tanam padi sekarang, tanam benih sekarang, besok hasilnya sudah bukan padi lagi itu kalau bisa. Hasilnya sudah lembaran uang gitu kan. Tinggal ngambilin uangnya. Itu katanya Cak Dil kalau mau lebih maju lagi kan. Tapi saya kira tidak itu. Nah, ini memang proses yang agak ruwet gitu di dalam kondisi sosialnya, karena kita sudah terbiasa dengan yang instan tadi, yang sudah terbiasa tidak menjadi manusia tadi. Mungkin seperti itu saya kira. Saya kira di dalam makyahan inilah kita diingatkan kembali fungsi kita sebagai manusia, dan saya di sini membicarakannya dari sisi bagaimana kita melayani makhluk-makhluk lain tadi, termasuk padi, termasuk tadi kelapa, termasuk yang tidak kelihatan tadi. Kalau ada cacing, sebenarnya petani itu nggak perlu nyangkul sebenarnya. Jadi kalau saya katakan di sawah, petani-petani itu sekarang menggantikan pekerjaannya cacing, karena nyangkul dia gitu kan.
Kalau ada mereka, ada biota yang lain, hewan-hewan lain yang hidup di dalam tanah, mereka itu menghidupkan tanah itu. Nah kita sekarang saking pinternya kita, sampai cacing aja kita ganti kerjaannya. Kalau bisa kan cuma ngerjakan yang dikerjakan manusia saja kan kita ini kan. Cacing ya silahkan lah ngerjain punyanya cacing. Kalau cacing pun kita kerjakan nanti kasihan cacing. Nanti protes dia kan. Nggak ada dia protes kepada Tuhan, lalu kerjaan saya apa gitu kan. Sudah dikerjain manusia semua Tuhan katanya kan. Kerjaan saya apa. Nah itu yang sebenarnya kita bersama-sama sebenarnya mencoba itu. Kita tidak fanatik yang kita sebut organik atau tidak organik. Karena kita sendiri kalau sakit kan kadang-kadang perlu dikolgin juga ya. Ada suatu saat mungkin perlu dikolgin, perlu disuntik gitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi kan nggak setiap hari kita harus makan dikolgin. Tidak setiap hari harus kita disuntik. Ada waktu-waktu tertentu memang kadang-kadang kita butuh karena terlalu capek sekali sehingga keseimbangannya terganggu, benar-benar terganggu, membutuhkan input dari luar. Itu nggak apa-apa kita berikan. Tetapi pada umumnya kalau keseimbangan kita jaga, saya kira kita juga akan sehat terus itu. Termasuk kalau saya sih menjaga keseimbangan mudah karena setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali biasanya tukang pijet datang ke rumah saya itu. Jadi pijet saja udah lumayan lah. Enak badan ini kalau sudah dipijet, itu beda dengan dengan ke dokter dan lain sebagainya. Oke, itu tentang pangan pertanian tadi yang saya katakan melibatkan budaya yang banyak sekali, tidak hanya budayanya orang, tetapi juga kehidupan dari makhluk-makhluk yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Yang itu yang nggak bisa diukur sebenarnya. Saya belum pernah bisa menghargai berapa harganya satu cacing itu. Apalagi dengan kehidupan di dalam tanah yang sangat banyak sekali. Kita itu termasuk daerah yang mempunyai kekayaan yang itu tadi, hayati kalau umumnya, itu paling kaya. Kalau di tempat lain 1 hektarnya cuma ada 4-5 jenis misalnya tanaman atau makhluk hidup, di Indonesia ini kalau 1 hektar itu bisa ribuan jenis. Nah kalau tiba-tiba kita sekarang kiblat kita hanya 1 hektar cuma sawit doang, 1 hektar itu cuma kina doang, cuma padi doang, itu ya nggak sesuai dengan keadaan kita sebenarnya. Iya. Jadi dari awal tempat kita memang sekarang ini sampai sekarang pun kalau di 1 hektar tanahnya petani itu kita bisa temui mangga, kita bisa temui kelapa, bisa kita temui sawah ada di situ, kita temukan macam-macam sekali. Mestinya kita bicara teknologi adalah membantu yang beragam-ragam itu sebenarnya untuk bisa kita manfaatkan semua. Tetapi kan kenyataannya teknologi ini dibuat yang seragam semuanya. Sehingga kebutuhannya tidak mampu membutuhkan yang kecil-kecil seperti itu. Kebutuhan yang besar-besar yang bisa disuplai oleh teknologi. Itu yang memang sekarang masih jadi masalah di perguruan tinggi kita. Jadi banyak sekali kaitannya, mulai dari keadaan kita sampai ke pertanian paling akhir, belum lagi pengaruh daripada apa yang harus kita makan. Apa yang saya katakan harus tadi itu. Harus bukan menurut kebutuhan kita, tetapi harus menurut pandangannya orang lain gitu kan. Nah itu yang saya katakan, menentukan makan aja kita nggak bisa kok sekarang ini. Kalau nggak makan di KFC, kalau nggak makan di McD katanya deso gitu ya. Dan kita nurut gitu loh. Yang jadi masalah kan kita nurut. Kalau kita nggak nurut nggak apa-apa juga sebenarnya kan. Apa ada orang yang mati kalau kita tidak makan di KFC? Kok belum pernah ya saya dengar ya. Orang mati gara-gara nggak pernah makan di KFC gitu misalnya. Orang mati gara-gara nggak pernah makan di McDonald. Kayaknya belum pernah ada yang itu. Dan kalau ada berita tentang kerawanan pangan, saya hampir selalu datang itu. Baik itu di Yahukimo gitu ya, di Alor. Sebenarnya mungkin bukan kerawanan, bukan kelaparan. Saya nggak pernah percaya kalau di Indonesia ada kelaparan. Terutama kalau kita persepsikan kelaparan itu seperti di Afrika. Betul, kalau di Afrika kalau nggak ada beneran itu. Kalau di Indonesia saya pernah datang di Alor yang katanya orang menumbuk putak. Putak itu mirip seperti sagu sebenarnya, tapi kandungan karbohidratnya sedikit. Jadi ditumbuk, seratnya halus dan itu yang dimakan. Itu tandanya kalau di daerah NTT sana sudah kelaparan orang. Saya pernah datang kepada orang yang numbuk putak. Di rumahnya sedang numbuk putak.
Tapi menurut saya nggak masuk akal itu dia numpuk putak karena di depannya pisang itu masih seger gitu. Masa sih susah-susah numpuk kalau di depannya pisang bisa dimakan gitu kan? Nggak masuk akal saya. Mungkin karena tadi itu dia pengen masuk di TV yang ada di Jakarta saja bahwa dia numpuk putak gitu kan. Bukan kelaparan sebenarnya, pengen dia masuk TV. Mau ngomong saja saya tak masuk TV, kita masukin sebenarnya itu. Daripada ngomong saya kelaparan kan jelas gitu kan. Di Indonesia ini banyak yang seperti itu sebenarnya yang terjadi sehingga kita agak susah meluruskan arahnya kemana. Oke, saya kira mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Walau muafiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada titik tekan bahwa kita yakinlah bukan manusia yang bisa merubah peradaban, makhluk Allah yang lain bisa merubah peradaban, termasuk biohayati tadi yang berjumlah banyak. Tuhan punya pasukan banyak. Jangan GR. Ada titik tekan pada beliau tentang konsep sistem nilai dan Cak Dil tentang pertanian dan perdagangan. Bias antara produksi di sini sama perdagangan. Artinya kalau kita bilang itu bilang mata kiblat. Kalau kita bilang pertanian, maka kita bilang desa. Desa itu bisa diasumsikan dua, sebagai village, sebagai rural, sebagai konteks spasial, sebagai konteks sosiologis. Ini harus tidak temu. Dalam konteks ini ke depan kita akan banyak membahas untuk menyelamatkan Indonesia bukan dari kota karena dagang, tetapi dari desa. Maka ada segitiga tertentu yang harus dibuat sistem nilai. Sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Nah ini ada pakem hukumnya nanti. Mana-mana silakan teman berjuang di dalam kebudayaan untuk sosial budaya. Undang-undang desa, silakan berjuang dalam konteks ekonomi budaya. Government atau menjadi state government. Dari desa zaman dahulu pakai undang-undang tahun 79 atau pakai undang-undang sekarang, undang-undang otonomi daerah. Tentunya akan interseksi nanti ke depan. Ini ada proses gerakan-gerakan yang harus memang dilakukan dengan baik. Karena asumsinya desa yang akan menyelamatkan Indonesia, pertanian juga yang akan menyelamatkan Nusantara.